Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi konsep dasar jaringan fiber optik. Pengertian, teknologi kabel yang menggunakan serat kaca atau gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED, Light Emitting Diode, sebagai transmitter. Prinsip kerja. Sinyal awal yang berbentuk signal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik, laser dioda, menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver signal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik, dioda, menjadi signal elektrik kembali. Struktur kabel 1. Core, inti, merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. 2. Cladding merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. 3. Coating adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. 4. Strength member outer jacket pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Kelebihan dan kelemahan fiber optik. Kelebihan fiber optik. 1. Bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. 2. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. 3. Ukuran kecil dan ringan, sehingga hemat pemakaian ruang. 4. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 5. Non-penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api. 6. Tidak berkarat. Kekurangan fiber optik. 1. Instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. 2. Komponen EVO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. 3. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Jenis kabel optik. Step Index Multimode. Indeks bias core konstan. Diameter core yang besar, 50 mm 125 mm, sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi. Hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Graded Index Multimode. Core kabel ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Diameter corenya antara 30 mm, 60 mm sedangkan diameter claddingnya 100 mm, 150 mm. Merupakan penggabungan fiber single mode dan fiber multimode step index. Step index single mode. Diameter core lebih kecil, 2 m 10 m. Core kecil dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi dispersi yang diakibatkan overlap cahaya. Cahaya hanya merambat dalam single mode saja yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh. Dan dapat digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi dan bandwidth yang lebar. Switching layer 2 dalam jaringan fiber optik. Pokok bahasan. 1. Perangkat layer 2 fiber optik. 2. Topologi layer 2 fiber optik. 3. Konfigurasi switch. 4. Konfigurasi OLT/ONU. Perangkat aktif dalam jaringan fiber optik. 1. Switch. 2. Media converter. 3. OLT, Optical Line Terminal. 4. ONU/ONT, Optical Network Unit. 5. SFP, Small Form Factor Pluggable. Switch. 1. Bekerja pada layer 2 OSI. 2. VLAN, Virtual Local Area Network. 3. Mode trunk. 4. Mode akses. 5. Beberapa sudah support layer 3. OLT, Optical Line Terminal, dan ONU, Optical Network Unit. 1. Bekerja pada layer 2 OSI. 2. OLT sebagai multiplexer mengubah elektrik menjadi optik. 3. Menyediakan interface antara sistem PON dan servis 4.
Provider, data, video, voice. 4. ONU adalah CPE dari sistem PON. 5. OLT terdiri dari modul PON dan modul NMS, Network Management System. 6. Modul PON terdiri dari PON dan Ethernet SFP. OLT, Optical Line Terminal, dan ONU, Optical Network Unit. OLT ukuran 3U. OLT ukuran 1U. OLT, Optical Line Terminal, dan ONU, Optical Network Unit. OLT ukuran 2U. OLT, Optical Line Terminal, dan ONU, Optical Network Unit. ONU 1 port. ONU 4 port. ONU 4 port Wi-Fi VoIP. ONU 4 port Wi-Fi VoIP Chat-V. SFP, Small Form Factor Pluggable Media Converter. 1. Type berdasarkan core, single multi. 2. Tergantung jarak, 10 km. 20 km, 40 km, 60 km, 80 km. 3. SFP ada type chopper dan optik. 4. Bandwidth start from 1G 10G. Topologi layer 2 fiber optik. Topologi akses OLT o switch. Topologi akses media converter o switch. Topologi akses media converter o switch. Konfigurasi switch. Konfigurasi switch BDOM. Urutan kerja. 1. Masuk mode config. 2. Masuk interface. 3. Setting mode. 4. Setting VLAN. 5. Set deskripsi. Konfigurasi trung. 1. Config. 2. ING01. 3. Switch port mode trung. 4. Switch port trung VLAN allowed at 10. 5. Description test trung. Konfigurasi akses. 1. Config. 2. ING02. 3. Switch port pit 10. 4. Description test akses. Konfigurasi switch. Konfigurasi switch TP-Link. Urutan kerja. 1. Masuk menu VLAN. 2. Masuk port config. 3. Ganti mode port akses atau trung. 4. Masuk VLAN config. 5. Create atau edit VLAN. Konfigurasi OLT. Konfigurasi OLT BDOM. 1. Autentifikasi ONU by MAC address. 2. Setiap ONU terregister akan diberikan ID interface. 3. Setiap port Ethernet ONU dapat diberikan VLAN yang berbeda-beda. Konfigurasi OLT BDOM. Urutan kerja. 1. Masuk mode config. 2. Masuk interface PON, tergantung ID dari MAC address tersebut. 3. Setting mode VLAN. 4. Setting deskripsi. 5. Masuk interface switch uplink. 6. Setting mode VLAN. 7. Setting deskripsi. Konfigurasi OLT BDOM. Setting PON ONU interface access mode. 1. Config. 2. Interface EPON 0/1, 4. 3. EPON ONU port 1 CTC VLAN mode translation 51. 4. Description test ONU 1. Setting uplink PON dan Ethernet. 1. Config. 2. Interface EPON 0/1. 3. Switch port mode trung. 4. Switch port trung VLAN, allowed at 10. 5. Description uplink PON. 6. Interface Giga Ethernet 0/3. 7. Switch port mode trung. 8. Switch port trung VLAN allowed at 10. 9. Description uplink switch. Perencanaan pembangunan jaringan FTTX, FTTX Network System. POP, Point of Presence. ODN, Optical Distribution Network. CPE, Customers Premise Equipments. Kabel backbone atau kabel fishbone. 1. Kabel backbone, kapasitas, 48/4T, 24/4T. 2. Kabel fishbone, kapasitas, 12/2T, 6/1T. Kombinasi splitter. Topologi FTTX Network. Perencanaan pembangunan FTTX, desain mapping jaringan FTTX, standar simbol desain mapping jaringan. Link budget. BOQ, Bill of Quantity. Timeline pembangunan FTTX. POP Equipment Specification. ODN Equipment Specification. Customer Premise Equipment, CP. Perangkat yang terpasang di CP.
1 drop kable 2 core round type G657. 2 fiber outlet. 3 SC adaptor. 4 patch cord SCSC panjang 3 mm. 5 optical network unit ONU. POP point of presence C. 1 bangunan luas 2 x 2 m dan tinggi langit 2 5 m. 2 dinding tembok bata finishing acian dan cat. 3 lantai keramik. 4 pintu plat besi 80 x 180 cm dengan ketebalan plat 2 mm dan ventilasi udara. 6. Ventilasi udara 30 x 30 cm dengan wire mesh dilapisi kain non-woven, kain filter. 7 kompresor, outdoor unit, dan dipasang teralis. Mechanical electrical. 1 UPS dengan kapasitas 4000 VA 48 VDC. 2 baterai yang dipasang adalah 4 buah baterai 12V100A. 3. AC, air conditioning, setiap pop standar dipasang 2 buah AC 4. Panasonic dengan kapasitas masing-masing 1 PK. 5 pengaturan AC, timer, untuk masing-masing AC selama 12 jam. 6 proteksi perangkat pop menggunakan arrestor 1 phase N120K. ODN, Optical Distribution Networks. Poles dan aksesoris. Standar pemasangan pol 7 atau 9 meter. Standar pemasangan joint box Endo DP atau DPFO. Core Management. Point of Presence C, POP. Backbone. Fishbone. Terima kasih.